menyelam ke dalam laut demi karang hijau. Kerasnya kehidupan di gang belah kapal di Cilincing mengharap rezeki dari besi karat bekas kapal. Saksikan sesaat lagi di Indonesiaku. Kumpulin dapat 1 kilo 2 kilo. Cilincing sudah dari tahun ke tahun tempat ini dikenal sebagai gudangnya kapal tua. Dari bongkahan besi rongsok besar dipotong menjadi lempengan-lempengan kecil. Di antara pekerja yang sibuk memotong bagian kapal dan memindahkan bagian kapal dengan beko. Terdapat ibu-ibu yang mencari karat besi dari bongkahan kapal sebagai mata pencaharian utama mereka. Setelah kapal yang berumur tua kita potong-potong, itu nanti hasil potongan kita kirim ke pabrik untuk didaur ulang menjadi besi baru. Ya kita ngelihat dari warga sekitar yang kehidupannya kurang mampu gitu, untuk meningkatkan ekonomi mereka. Makanya kita izinkan mereka untuk mencari rontokan sisa karat kapal. Dasarnya kita hanya kepedulian aja dan kemanusiaan kita. Jumlah datangnya kapal tua berkurang sejak pandemi melanda. Gang belah kapal yang tadinya ramai dipenuhi oleh puluhan pekerja, kini hanya tersisa terhitung jari. Kalau kayak gini resikonya gede nggak sih Bu? Ini di belakang kita ada yang pengangkat beban gitu, Ibu pernah? Pernah ada yang kesangkut seling, ada yang ketusuk paku. Pernah Ibu ketusuk paku, kan ada kayu, kayunya tuh ketempelan paku, jadi nancep ke sepatu ya. Oh di sini pernah. Keinjak gitu Bu? Iya. Terus pakunya kayunya dicabut. Aduh sakit banget Bu pasti. 4 bulan saya nggak bisa nyampe. Pernah ya dikasih pemerintah Bang, BLT. Oh sempat dikasih bantuan ya Bu? Iya. Sampai sekarang masih dapat nggak Bu bantuannya? Sekarang ya kadang keluar kadang enggak. Dapat yang siap 2 kali doang keluar, sekarang enggak. Hidup berdampingan dengan karat besi membuat Darti menyadari resiko pekerjaan yang ada, seperti infeksi dan iritasi. Namun ia tidak memiliki pilihan lain. Mau tidak mau, ia harus mencari nafkah dengan berbekal sarung tangan, magnet, dan alat besi. Jadi ini adalah alat yang digunakan oleh para pencari karat besi sehari-harinya. Jadi ini adalah magnet yang ditempel dengan peralon ya Ibu ya? Jadi ini adalah alat yang memudahkan mereka karena ini kan tidak terlihat ya yang mana yang magnet dan yang mana yang bukan. Makanya dengan menggunakan itu mempermudah sekali gitu untuk mencari karat ya Ibu ya? Darti menyadari staminanya sudah tidak sama dibandingkan dengan saat muda. Sesekali Darti mengecek kondisi kesehatan kepada jasa tensi keliling yang ia jumpai. Mang Alu ini hasilnya Bu Darti gimana Mang? Agak tinggi nih. Oh agak tinggi. Normal, atasnya yang agak tinggi 164-nya. Kalau bawahnya normal 80-90 lah ukuran usia mah. Soalnya usia udah di atas 50. Itu aja. Kalau itu tinggi kenapa sih biasanya Mang? Ya mungkin lagi capek posisinya. Oh lagi capek iya, ya? Lagi di kegiatan ya. Besi yang sudah diambil lalu dikumpulkan di dalam karung untuk diambil oleh pengepul nantinya. Berapa Bu satu karung? Satu karung biasanya 10.000. 10.000? Iya. Ini udah 10 hari lebih. Dapat 2. Nggak diambil? Nggak diambil? Iya nggak diambil. Kan mak butuh nyari makan buat beli beras. Ya udah 2 karung saya beli. Iya, udah. Ya, 20. 20 ya? Iya 20. Ya Allah. Alhamdulillah, Ya. terima kasih banyak. Kasih apa ya? Terima kasih banyak. Jadi setelah sudah 10 hari lebih 10 ya, hari, ya. ini sudah dikumpulkan tapi tidak diambil-ambil juga. Untungnya sekarang diambil ya Ibu ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Dan sudah menunggu selama 10 hari saja diupahnya hanya Rp20.000. Sangat tidak dibayangkan perjuangan ibu-ibu di sini yang setiap harinya mencari karat besi dengan usaha yang sedemikian besar, namun upahnya sangat tidak sebanding. Darti menghabiskan waktu dari pagi hingga petang mencari karat besi.
Menjelang siang hari, ia beristirahat bersama pekerja lainnya. Hanya camilan kecil sebagai pelepas rasa lapar, namun dirasa sudah cukup bagi Darti untuk mengisi kembali energi. Bu, ini kan yang berarti dari kapal-kapal ya? Iya, iya. Terus kalau yang kayak gini nih buat apa Bu disisihin? Bisa simpan, kumpulin, dapat sekilo 2 kilo. Oh, terus nanti dijual ke siapa Bu? Tukang lewat, rongsok lewat. Oh, tukang lewat. Lumayan buat Ibu ya, buat nambah-nambah penghasilan ya? Tukang seliter, beras. Usai mengumpulkan karat besi, Darti pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Sudah 15 tahun ia tinggal sebatang kara sejak suaminya berpulang. Terkadang anak atau menantunya mampir untuk sesekali melihat kondisi Darti. Alhamdulillah. Kan di rumah kan kesepian ya. Ya udah paling balik lagi ke lokasi. Nyari-nyari barang bekas, siapa tahu ada gitu. Kumpulin biar dapat itu beras liter lah buat makan mak gitu. Namanya orang susah ya, orang nggak punya. Suami nggak punya, mau benerin kayak gini aja nggak bisa. Kayu tak ngambilin di kapal, ngambil mana yang geletak saya ambil, triplek saya ambil. Sedih, karena mah nggak mau minta-minta, maunya nyari makan biar dapat, nyari sendiri. Ngebangunnya juga sendiri Mah berarti? Anak saya nggak bisa nyuruh tukang, nggak ada ongkosnya. Kan tukang harus dibayar, bayarnya katanya lebih gede tukang daripada materialnya. Nggak ada duitnya. Ini aja pingin kapan ya benerin, kecuali anak bontot bisa ya. Cuma anak bontot juga gaji berapa. Penghasilan yang pas-pasan membuat Darti kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seringkali ia hanya bisa memakan buah untuk mengisi perutnya seharian. Kelaparan sudah menjadi makanan Darti sehari-hari. Sakit apa Mak? Jantung, lambung, terus vertigo, saraf. Tapi masih suka minum obat Mak? Oh, minum obat. Kalau udah ngeranatin sakit 4 tahun. Dirawat ke sono kemari. Sampai dokternya apal tahun-tahunnya. Zaman dulu kalau mau kontrol jam 3 malam berangkat, saya bawanya bawa tas, saya buat antri, tas bawa sendal buat antri, sendal. Zaman dulu kan antri, jadi biar saya berdiri saya nggak kuat. Pakai apa geser lagi sono, geser lagi. Waktunya udah nyampe ke depan, saya maju. Karena saya nggak punya bawa duit, BPJS doang. Nggak bawa duit. Tadi sono menari di rumah sakit, ada yang ngasih buras, ada yang ngasih air. Meskipun sudah kelelahan secara fisik, Darti lebih memilih untuk bekerja keras dibandingkan merepotkan orang lain untuk menafkahinya. Barang-barang di rumah Darti mayoritas adalah barang bekas yang ia dapatkan dari gang belah kapal. Selain para ibu yang mencari nafkah dengan mencari karat besi di gang kapal Cilincing ini, ada Pak Iming yang memotong besi kapal dengan menggunakan alat las. Karena faktor resiko dan bahaya, profesi ini memang kebanyakan dilakukan kaum laki-laki. Pak Iming udah berapa lama sih Pak ngelas di sini gitu? Kalau saya kerja sih mulai 94. Motongan kadang-kadang kan bisa di mandor. Mungkin alat tanah gitu. Kadang-kadang ya kerja nggak tiap ini sih, kadang-kadang ya ada kosongnya gitu. Jadi ini kapal rame terus enggak. Ya kadang-kadang kita nganggur, kadang 3 bulan, 4 bulan nganggur. Saya juga sebenarnya udah capek. Kita nggak apa, kita kebutuhan juga. Gitu. Ada cucu kan, cucu bontot lah. Mudah-mudahan sih harapan saya ya semuanya pekerjaan ini ya mudah-mudahan ya lancar lah gitu pekerjaan. Amin. Minta-mintanya gitu aja sih ya. Bekerja dari pagi hingga sore hari, Iming diberi upah sebesar Rp100.000 per harinya. Berbekal sarung tangan dan alat las, Iming mengukur panjang besi dan memotongnya. Seperti inilah kondisi yang dialami oleh Pak Iming sehari-hari
harus menghadapi panas dari alat las dan juga dari sinar matahari. Ditambah lagi dengan las ini juga percikan apinya cukup besar gitu ya, dan Pak Iming tidak menggunakan penutup muka sama sekali. Jadi pekerjaan ini sangatlah berat. Saat bekerja, Iming harus fokus untuk memotong besi sembari memperhatikan beko yang lalu lalang memindahkan potongan kapal. Fokus yang terbagi terkadang membuat Iming lengah dan terkena percikan api dari alat las. Kan Bapak ngelas ada kayak percikan apinya gitu, sempat nggak kena ke muka atau tangan gitu? Percikan ke badan, ini baju-baju kan. Oh, ini baju pada, baju itu ini bolong semua berarti karena percikan api ya? Oh. Kadang-kadang tembus ke kulit. Boleh nggak Pak diliatin kulitnya yang mungkin terkena api gitu? Ini aja tuh. Oh iya, agak melepuh gitu ya Pak ya? Oh, karena ngelasnya itu? Masuk dari kadang-kadang sepatu masuk juga. Oh, masuk juga. Masuk juga, namanya percikan. Oksigen masuk ke ini, masuk ke pernapasan. Asap-asap masuk ke dalam, masuk ke saya.